Oke Nandar, terima kasih. Lagi-lagi kau berbohong kepada 1.300 orang di roomku dan 713 di YouTubeku. Kenapa aku katakan kau pembohong? Yang kau jelaskan tak pengertian tauhid, bukan kata tauhid. Di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid, akui saja. Orang lain bisa kau bohongi, saya tidak, Nandar. Ya, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semua ya, bahwa kami ini berdiskusi. Saya selalu berusaha menampilkan diskusi yang santun. Tidak usah saling menghujat, tidak usah saling menghina. Jangan karena ingin mendapat koin kita menghina-hina orang, menghina agama orang, jangan ya. Kalau mengenai koin atau gift itu biarkanlah itu menurut kerelaan hati masing-masing. Oke. Sekarang kami di sini berbicara konsep ketuhanan. Kenapa saya memilih konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen? Karena saya melihat bahwa secara logis bahwa Tuhan itu memang Allah Tritunggal. Maka bagaimana saya melihat ketritunggalan Allah? Dia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka dari situ kita bisa melihat manusia. Dan manusia yang diciptakan Tuhan ini, coba perhatikan. Dia memiliki tubuh yang bernama manusia, namanya masing-masing. Dia memiliki suara dan dia memiliki roh. Dan itu adalah tunggal. Setiap manusia diciptakan tunggal sekalipun dia kembar. Perhatikan ya. Nah, maka dari itu kita harus bisa menggambarkan manusia itu, maka kita bisa menggambarkan Tuhan karena dia sendiri yang membuka rahasia ketuhanannya. Maka kita lihat bagaimana dengan Tuhan. Dia memiliki firman, dia memiliki roh dan dia memiliki tubuh itu sendiri, tubuh kemuliaannya ya. Maka dari itu ketiganya itulah yang menyusun daripada kemanusiaan kita dan dia gambarkan ke dalam dirinya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Konsep ketuhanan itu tidak boleh berhenti dalam satu hari bisa putus konsep ketuhanan. Itu hanya terjadi kepada Tuhan atau batu yang dituhankan atau benda mati yang dituhankan. Benda mati yang dituhankan, dia itu tidak perlu rumit-rumit menjawabnya, tidak perlu susah-susah membahasnya. Tinggal dilihat sekali, tuh kita lihat sifat batu itu. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, matanya melotot terus, begitu-gitu ya. Tapi kalau Tuhan penuh misteri. Dan sampai hari kiamat pun dia akan tetap ada di isi kepala kita dan kita akan terus menggalinya sampai nanti hari kiamat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Nandar. Sudah tinggal berapa? 9 menit lagi, detik lagi. Silakan, Nandar lagi. Oke, nunggu timernya dulu. Siap. Wah, ini 2 menit ini. Oh, masih 2 menit lah. 2 menit masih. Oke. Silakan gunakan. Sorry. Ya, berarti lanjut ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Kenapa saya memilih konsep ketuhanan Kristen itu yang paling ideal dan paling saya anggap itu sesuatu yang paling masuk di akal saya. Satu, konsep ketuhanan Kristen ini bahwa Tuhan itu bukanlah sesuatu yang hal yang ya apa ya, rancangannya adalah damai sejahtera. Ya, jadi dia membagi 2 hal. Seluruh hal yang tidak baik itu dari iblis, seluruh hal yang baik itu dari Tuhan. Kalau dia menghukum seperti zaman dulu, betul dia ada menghukum. Contoh menghukum Herodes yang terakhir. Maka Herodes itu karena sudah dilihat Tuhan ini sudah tidak, katakanlah tidak becus lagi, ditempeleng dan mati. Nah, kemudian hanya Tuhan Kristen yang menurut nalar saya paling masuk akal. Dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan ketuhanannya. Dia berbicara tentang surga dan bertanggung jawab terhadap surga itu. Dia sudah memasukkan orang-orang ke surga sebagai bukti dia pemilik surga. Tuhan-Tuhan lain hanya bicara dia pemilik surga. Tapi belum ada bukti dia memasukkan orang ke surga. Ya. Kemudian Tuhan orang Kristen juga seperti saya buat tadi waktu perkenalan. Kalau kau berlaku baik, seluruh yang baik itu dari Tuhan. Karena dari iblis tidak ada kebaikan. Maka kalau kau mampu melakukan 9 buah roh, sekalipun kau tidak bertuhan kepada dia, kau akan masuk ke dalam kekalahan surga. Dia tidak mau membedakan kau dan mengejek kau adalah kafir dan menghukumi kau adalah kafir. Tak ada itu.
Yesus mengatakan, jangan mengatakan kafir karena akan dibawa ke mahkamah agama. Ya, jadi ini harus kalian dengar dan kalian pahami dengan baik dan benar bahwa Tuhan adalah tetap Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Dialah pemilik sorga, bukan penjanji sorga. Terima kasih Nandar. Oke, habis. Wah, menang juga aku akhirnya Nandar, pecah telur. Putaran kemenangan. Kok masih ada lagi Nandar? Suaramu. Suara, hidupkan suaramu. Suara. Mikmu mati, mik. Baru hidup. Hidup. Sebentar ya. Udah ada belum? Sudah ada. Sudah. Harusnya Benar, tadi 5 sudah. menit. Baik. Ya, nanti Nandar sebentar. Nanti kan 5 menit. Setelah itu ada rupanya putaran kemenangan 2,5 menit. 2,5 menit. Biarkan aja itu 5 menit. Itu aja. Daripada kita nunggu-nunggu ini lama kali. Ya? Gini aja. Enggak. Itu putaran kemenangan itu bukan 5 menit. 2 menit. Itu 2 menit. 3 menit. 2,5. Udah lah. Dan dia 2 kali. Silakan. Gak usah itu langsung kayak gini aja. Ya udah. Silakan. Oh iya. 5 dulu. Iya kan timernya ini. Gimana sih? Sorry aku nggak tahu. Baru gitu aja sudah lupa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang 1.300 akan menyaksikan betapa membulat, betapa ketidakjelasannya konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Lairudi tidak menjelaskan tentang konsep, tetapi Lairudi menjelaskan tentang dogma dan doktrin. Kalau Lairudi jujur terhadap dirinya, maka konsep ketuhanan Yesus Kristus itu sama dengan Islam, bahwa Yesus Kristus itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya. Ini baru konsep lah ya. Nah, bagaimana konsep hukum tentang usuliyah, ya, hukum yang pokok di dalam agama yang diwartakan oleh Yesus? Ternyata jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah itu, Tuhan itu esa. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, Ana Yeshua Harishonah. Inilah hukum yang terutama. Hi Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Apa kata Yesus? Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Jadi di dalam Islam maupun di dalam ajaran Yesus, Tuhan itu esa. Makanya ada nyanyinya, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ada. Di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani, sesungguhnya aku, innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku saja. Pak Budeni, beribadah itu hanya kepadaku saja. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Lairudi, Anda dilihat oleh 1.300 orang. Menjelaskan tentang konsep ketuhanan saja, Anda belum sempurna, belum perfect. Bukan hanya Anda, orang Kristen, saya tanya tentang konsep ketuhanan, antara Kristen yang satu dengan Kristen yang lain, tentu akan memiliki perbedaan. Tetapi ketika Anda tanya orang Islam, Tuhanmu siapa? Marrobuka. Siapa Tuhanmu? Robi Allah. Tuhanku adalah Allah. Jangan kabur kau. Ya. Menjelaskan konsep ketuhanan saja, Anda bimbang. Bagaimana Anda meyakinkan saya dan meyakinkan orang lain? Sebetulnya, kalau kita melihat di dalam Matius 4 ayat 10, apa kata Yesus?
Payomer Yeshua Hamasyau ibadu et Allah riboni waribonehem. Apa kata Yesus? Sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Justru yang jadi masalah adalah orang Kristen menyembah Yesus. Konsekuensi, implikasi dari penyembahan terhadap Yesus adalah Matius 7 ayat ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Hanya orang Kristen saja yang menyebut Yesus Tuhan. Hanya orang Kristen saja yang bernubuat atas nama Yesus. Hanya orang Kristen saja yang mengusir setan atas nama Yesus. Umat Islam kalau mengusir setan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Konsep ketuhanan Anda tidak jelas dan siapa yang menyembah Yesus masuk neraka, baik menurut Al-Qur'an maupun menurut Bible. Matius 7 ayat 22-23, orang Kristen yang menyembah Yesus akan diusir nanti di hadapan Yesus. Enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Lairudi, perhatikan baik-baik, saya sungguh sayang kepada Anda, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Lairudi, jangan canggung, jangan bingung, karena kebenaran hanya ada di dalam Islam. Inna dina indallahil Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Wallahu alam bisawab. Wah, Lairudi menang lagi nih ya, PK-PK-annya luar biasa ini. Oten-oten kita kalah nih teman-teman muslim, tap-tap layar ya. Ada perlawanan kali ini Nandar, ada perlawanan. Oh iya, biasanya aku menang, ini kalah. Kita timer. Ya, silakan kau yang buat. Aku nggak bisa. Terima. Kenapa? Oke, sekarang giliranku Nandar. Saya sudah menjelaskan tentang konsep ketuhanan saya, Nandar. Matikan mic-mu. Saya sudah menjelaskan tentang konsep ketuhanan saya. Hanya saja kau tidak mampu mencernanya. Lantas kau bilang saya tidak bicara tentang konsep ketuhanan saya. Kamu tidak bisa, justru kamu yang tidak paham konsep ketuhanan. Harusnya kau menjelaskan Tuhanmu itu siapa? Adalah zat. Zat itu siapa? Diberi nama Allah. Allah itu siapa? Adalah zat. Paham nggak? Itu namanya konsep. Setelah itu kau jelaskan. Zat ini memiliki apa? Firman. Tanpa firman apakah dia disebut zat? Apakah dia disebut Allah? Tidak. Itu aja sudah Tritunggal. Kalian saja yang tidak mau mengakui. Sampai hari ini setiap saya tanya orang Islam. Kun fayakun atau firman Allah itu atau apa namanya dia firman Allah lah yang apa bahasa Arabnya lupa aku. Aduh, itu. Apakah itu makhluk atau ciptaan atau pencipta? Tidak ada yang berani mengatakan itu ciptaan. Tidak ada. Selalu mengatakan itu adalah sifat. Saya tanya bukan sifat. Saya tanya ciptaan atau pencipta. Karena di dalam Islam hanya ada dua ini. Ciptaan atau pencipta. Akhirnya mereka mengakui apa? Itu adalah Allah sendiri. Sudah banyak saya tanya Nandar. Itu baru namanya konsep ketuhanan. Kalau kau bercerita sembahlah hanya Tuhan, itu bukan konsep ketuhanan. Paham kau Nandar? Itu harus kita ulik lagi kenapa Yesus mengatakan demikian. Kemudian Nandar, kau bilang kalian bisa mengusir setan dalam nama Allah. Allah saja mengusir iblis nggak bisa. Kau baca surah 7 ayat 12 sampai 25. 3 kali Allah mengusir iblis, baru iblisnya keluar. Di mana kekuasaan Tuhanmu? Kalah sama iblis. Tetapi Yesus, sekali dia tengking, engkau iblis, iblisnya keluar. Pergi. Lah, masa Yesus menang dari Allah SWT? Tidak mungkin kalau dia manusia. Masa manusia menang daripada Allah SWT? Nggak mungkin. Itu biar tahu kau Nandar. Kuasa mengusir iblis hanya dimiliki Tuhan. Tapi kuasa mengusir setan diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Matius 7 ayat 22-23. Tidak setiap kau seorang pengacara mengerti namanya unsur. Setiap barang siapa itu artinya apa? Siapa saja. Setiap artinya semua orang. Kalau tidak setiap artinya tidak semua.
Kenapa dikatakan begitu? Ada orang yang memanggil Tuhan Tuhan kepada Yesus, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Ada. Contoh, contoh saya orang Kristen. Saya mengaku Yesus Tuhan, tapi saya membunuh. Itu namanya saya seperti tadi tidak setia. Pahami dulu itu, Nandar. Ya. Nah, sekarang kalau kau mengatakan bahwa Tuhan kau adalah terus kau bilang orang Kristen akan masuk neraka. Tidak ada ayat di dalam Bible yang mengatakan orang Kristen masuk neraka. Enggak ada. Tetapi di dalam Al-Quran satu ayat, surah 19 ayat 71. Semua orang Islam. Islam artinya apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Semua yang mengucap 2 kalimat syahadat akan masuk neraka. Ayatnya ada. Tapi Kristen tidak ada. Kau cari satu ayat yang mengatakan Kristen masuk neraka, tidak ada. Tapi ada satu ayat, Kristen sudah masuk surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah kau mau terima atau tidak, itu sudah tertulis di kitab suci kami. Makanya kau suruh para hafiz atau sapi betina. Kenapa sapi betina tidak menuliskan ada orang Islam masuk surga? Itu ya urusan kalian, bukan urusan kami. Itu tidak bisa kau bantah karena itu iman kami. Begitu caranya berdiskusi, Nandar, ya. Kemudian kau buka surah 106 ayat 3. Saya baru ingat. Surah 106 ayat 3. Tuhanmu ada 2. Yang satu pemilik kota Mekah. Yang satu lagi. Pernah enggak Yakub mengatakan aku menyembah Tuhan pemilik Mekah? Enggak ada, Nandar. Artinya harus dia mengakui saya menyembah Tuhan pemilik Yerusalem. Tuhanmu lebih dari satu, Nandar. Kau baca surah 106 ayat 3. Di situ ditelka. Maka daripada itu Yakub. Apakah Yakub pernah mengatakan penyembah Tuhan pemilik Mekah? Tidak. Bahkan Firaun mengatakan Tuhannya Musa, Tuhannya Israel. Baca aja Firaun itu. Dia mengakui Tuhan Israel, bukan Tuhan Muhammad. Terima kasih, Nandar. Silakan. Baik, suaraku sudah ada? Sudah, silakan. Sudah ada ya. Nunggu timer dulu. Wah, Rudi menang terus nih. PK-nya luar biasa ya penontonnya ya. Baik, teman-teman muslim, kaum muslimin wal muslimat, tap-tap layar ya. Oke, baik. Ayo, layar Rudi diterima. Layar Rudi, justru konsep ketuhananmu itulah yang agak melenceng. Bagaimana di dalam kitabmu ya, masa Tuhan ya, Kejadian 32:28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini masa Tuhan gulat ya. Kemudian kalau tadi Anda sudah berkata dusta. Yesus itu dicobai iblis dalam Matius 4 ayat ke-1 sampai 12. Anda baca bagaimana iblis membopong Tuhan. Bagaimana Yesus digendong oleh iblis, dibawa-bawa ke bait Allah, ke atas gunung. Dia nurut, dia tidak berkutik. Ya. Kemudian, kalau Anda mengatakan di dalam Islam masuk neraka, Anda salah. Justru di dalam Andalah orang Kristen dijamin masuk neraka. Nih ayatnya ya. Saya bukakan ayat Alkitab Anda. Markus 9 ayat ke-49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi orang Kristen, sebentar ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ternyata umat Kristen dijamin masuk neraka. Kalau Anda tadi mengatakan, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk neraka, dasarnya mana? Justru Rasulullah SAW bersabda, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, af'alu bil amal, dahulal jannah, masuk surga. Bahkan umat Islam itu dijamin masuk surga. Di mana hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau masuk surga?
Kata Rasulullah, waman atau ani dahulal jannah. Siapa yang mentaatiku, siapa yang beriman kepadaku masuk surga. Waman asoni, dan siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak mentaatiku pasti masuk neraka. Pakod aba, maka merekalah orang yang menolak kebenaran. Lairudi, konsep ketuhananmu itu terawal Ben berkata selalu, konsep ketuhananmu itu konsep ketuhanan yang bidat. Orang Yahudi Musa tidak pernah mengajarkan bahwa konsep ketuhanannya Tritunggal. Tidak pernah. Makanya saya tantang orang Kristen di muka bumi, tunjukkan bahwa di dalam Torah ada ayat yang berbunyi anahnu es Eloheha. Artinya apa? Kamilah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Jangankan ayat semacam ini, Anda cari di dalam Torah tidak pernah ada Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Kristen disembah. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan jangankan menyembah Roh Kudus, menyebut Roh Kudus satu kata saja di dalam Torah tidak ada. Jadi jangan ngalor ngidul ke neraka, ke sorga, Lairudi. Jelaskan konsep ketuhanan Anda itu dasarnya dari mana. Konsep ketuhanan Anda Tritunggal dari mana. Makanya satu-satunya agama yang belum selesai hingga detik ini adalah Kristen. Debater Kristen, polemikus Kristen, Mikana, Pastor Ben, Malikil Siherdi. Konsep ketuhanannya Jesus only oneness. Anda ada Triteos, Trinitas, ada Tuhannya 3, yaitu Mormon, ada Tuhannya Yahweh, Yehowa, Saksi Yehova. Cuma di dalam agama Anda konsep ketuhanan yang belum kelar saat ini. Saya tanya kepada Anda sekarang, tunjukkan di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Karena Musa sangat jelas di dalam Shemot, di dalam kitab Keluaran, Perek Esrim, pasal ke-20, Mispar Stayim, ayat kedua, Payomer Elohim, Shema Yeshro'u, Anochi Adonai Eloheha. Kata Allah, aku adalah Allah Tuhan kamu. Di mana ada akulah Roh Kudus Tuhan kamu? Di mana di dalam Torah? Hanya orang Kristenlah yang menyembah Roh Kudus. Orang Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Tunjukkan di dalam Torah bahwa ada konsep ketuhanan menyembah Roh Kudus. Jawab. Ayo kan. Lairudi ini. Sudah Nandar, timer. Oke. Iya. Biasa aja lah. Sebentar. Apa lagi? 4 kali aku menang Nandar. Terima. Iya, okay. 3 kali menang terus nih, oten-oten nih. Oke, kulanjutkan. Ya, lanjut. Matikan mic Nandar. Silakan. Ya. Oh ya, siap. Kau mengatakan konsep ketuhanan kami tidak jelas sampai hari ini. Konsep ketuhananmu juga nggak jelas. Di dalam Al-Quran mana ada tauhid. Yang ada wahid. Jangan kau bohongi semua dunia ini. Berapa nonton? 1.400 orang menonton. Di YouTube berapa orang menonton? Ya, 670 orang. Tega-teganya kau membohongi orang itu seolah-olah ada tauhid di dalam Quran. Tidak ada. Jangan kau bohong. Sesudah itu apa? Kau bilang konsep ketuhanan kau sudah selesai. Siapa bilang? Kenapa kalian juga berselisih? Hanya gara-gara tafsir, boneh-bonehan. Kami tak ada boneh-bonehan. Kami berdialog dalam tataran perbedaan. Bukan seperti kalian. Beda dikit bonoy. Beda dikit bonoy. Ahmadiyah. Masih ada videonya bonoy-bonoyan. Apa sudah selesai ketuhanan kalian? Apa sudah selesai kenabian kalian? Apa sudah selesai ajaran kalian? Belum. Tapi percayalah Nandar. Siapa yang konsep ketuhanannya sudah selesai, tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah penyembah batu, penyembah berhala. Karena dia bisa dilihat langsung. Tapi kalau Tuhan, sampai hari ini belum bisa kita jangkau otaknya. Belum kita bisa jangkau di mana dia tinggal. Memang kau sudah tahu di mana Tuhan tinggal? Sudah bisa kau jangkau wujudnya? Kan belum.
artinya belum selesai sampai hari ini ketuhanan. Jangan kok karang-karang. Yang Nandar, kecuali kalau menyembah Tuhan, Nandar, otaknya ini. Kejadian 32 ayat akan Yakub untuk pergi pulang kepada Esau. Tapi Yakub memiliki dua pemikiran. Kalau dia pulang, 400 tentara Esau menanti dia. Dia takut. Maka dia kalau ikut perintah Tuhan, dia akan mati. Kalau dia lari, itu perintah manusia. Perintah Yakub. Maka dia mencoba lari. Akhirnya apa? Dia kembali ikut Tuhan. Bukan dia bergulat, itu bergumul. Beda dengan bergulat, Nandar. Pergumulan artinya pergumulan rohani di dalam hati. Itulah sebabnya dikatakan di ayat itu, kamu bergumul dengan Allah dan dengan manusia, maka kamu menang. Itulah arti Israel. Paham, Nandar? Kalau kau paham. Nah, sekarang Matius 4, betul Roh Kudus yang membawa Yesus ditunjukkan kepada iblis untuk dicobai. Karena di dalam Malaki 3 ayat 10 Tuhan mengatakan, ujilah firmanku. Yesus kan firman Tuhan. Maka iblis menguji. Tapi apa kata Yesus? Janganlah engkau iblis. Lari iblis, Nandar. Lah Tuhanmu. Kau baca baik-baik surah 7 ayat 12 sampai 25. Apa dia mau, Nandar? Diusir iblis. Siapa kau, katanya? Aku nggak mau keluar, katanya. Diusir sekali lagi, nggak mau. Ketiga kali baru. Dia pun keluar ketiga kali karena sudah keluar manusia. Oke. Dia sudah gelisah nampak wajah-wajah itu kan. Kau buka Matius 9 ayat 45 yang kau bilang itu. Tidak ada tulisan Kristen di situ, Nandar. Kau pembohong. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu ditulis semua Islam. Maka kau lihat surah 19 itu. Memang kalian nanti dibuang ke neraka semua. Ayat 71. Oke. Kok cepat kali waktuku ya? Kok lain ini? Nah, sekarang kau lihat, Nandar, bahwa Tuhan pernah mengangkat Musa menjadi Allah. Tapi hanya bagi Fir'aun. Artinya di situ, Nandar, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Jikalau Tuhan berkehendak, kau pun bisa dijadikannya Tuhan, Nandar. Itu biar kau tahu. Itulah kehebatan Tuhan kami. Tidak ada yang bisa melarang-larang dia, Nandar. Pahami dulu itu. Ya. Kemudian, kau bilang Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Siapa bilang nggak pernah, Nandar? Kau keliru ketika Tuhan hadir di Keluaran 3. Dia melihat sema api. Apa itu sema api itu? Itu roh Tuhan. Jangan kau, makanya di dalam Alkitab roh Tuhan itu hadir dalam sema api, sema tiang awan, tiang api, burung merpati. Itu, Nandar. Memang tak tertulis itu roh. Tapi masa itu jadi Tuhan, asli Tuhan turun, Nandar? Pahami dulu. Jadi, Nandar, di dalam Al-Quranmu tidak ada orang yang masuk surga. Tetapi Muhammad, kau bilang ke Muhammad, Allah tidak ada mengatakan loh. Muhammad pun hanya menjanjikan. Siapa yang sudah dimasukkan Muhammad ke dalam surga? Gak ada. Siapa yang sudah dimasukkan Allahmu ke surga? Gak ada, Nandar. Level kalian masih tataran janji. Itu, Nandar, biar kau pahami dulu, Nandar, ya. Habis waktuku ya, kok cepat kali perasaannya. Silakan, Nandar, kau lagi, Nandar. Sebentar ya, timer dulu ya. Mana timer? Sebentar ya, Le, ya, sabar ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar ya. Ternyata teman-teman Kristen ini di situ banyak sultannya ya. Tap-tap layar ya, teman-teman, tap-tap layar ya. Oke, Le. Diterima. Sudah. Dari tadi Anda memaparkan tentang konsep ketuhanan tidak menyentuh apapun kecuali asumsi, kecuali jong semata. Tadi Anda mengatakan tauhid di dalam Quran tidak ada karena Anda tidak mengerti apa itu arti tauhid. Nah, saya tunjukkan arti tauhid ya. Oke, teman-teman lihat nih ya, arti tauhid. Nah, pengertian tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab. Tauhid adalah masdar. Rudi nggak tahu masdar. Kalau dalam bahasa Ibrani semha foal, ya, semha foal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang berarti mengesahkan. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan. Kata siapa tidak ada ayat yang mengesahkan? Banyak ayat di dalam Al-Quran. Ratusan ayat tentang mengesahkan Allah. Salah satu yang populer,
Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ini bentuk manifestasi, implementasi dari mengesahkan Allah. Bagaimana Anda berbicara tentang tidak ada kata tauhid, sementara Anda tidak paham itu arti tauhid? Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah ada ayat Tritunggal di dalam Bible? Sudah beberapa kali saya bertanya saudara-saudari yang terkasih, tapi Rudi tidak sanggup. Tidak ada satupun soal yang dia jawab dari pertanyaan saya. Rudi, konsep ketuhananmu itu bersumber dari ayat palsu. Saya contohkan ayat palsu ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7, ini satu-satunya dalil tentang Tritunggal. Namun benarkah ayat ini? Kita lihat Rudi. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini tidak dikatakan oleh Yesus, tetapi dikatakan oleh Yohanes. Siapa Yohanes? Tidak jelas. Kita lihat nih tafsirannya ya. Tafsiran Yerusalem, tafsiran yang sangat otoritatif. Lai Rudi, perhatikan nih. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bukan insya Allah ya, pasti tidak asli. Bagaimana Anda membuat Tuhan itu Tritunggal, sementara ayat yang mendasari, ayat yang menjadi patokan tentang ketritunggalan Yesus adalah ayat palsu. Sedangkan di dalam Islam, di dalam Torah sangat jelas ayatnya. Anda baca kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Anhi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Saya pastikan di dalam kitab Torah tidak ada. Solid. Tidak ada di dalam Torah mengatakan Payomer Elohim anahnu apa pehapen peruah hakodes Eloheha. Tidak ada di dalam Torah kami adalah Bapa, Anak, Roh Kudus Tuhan kamu. Tidak ada, Lerudi. Bahkan Roh Kudus lebih hebat daripada Yesus. Tapi apakah Roh Kudus adalah Tuhan? Roh Kudus itu Gabriel. Anda tahu tidak makna Gabriel? Bagaimana orang Kristen memahami sebuah kebenaran? Bahasa Ibrani tidak bisa, bahasa Yunani tidak bisa. Arti Gabriel. Gabriel itu terdiri dari 2 kosakata, Gebra, perisai, ya, pelindung, El, Allah, pelindung Allah. Ada 3 malaikat agung di dalam keyahudian. Yang pertama malaikat Gabriel, yang kedua malaikat Mikael, yang ketiga malaikat Rafael. 3 malaikat inilah yang mendatangi Abraham di dalam Kejadian 1 ayat 18. Jangan kemana-mana, Anda disaksikan 2.300 mata memandang. Jangan sampai banyak yang mu'alaf ketika Anda tidak mampu dan tidak sanggup mendeskripsikan, menjabarkan apa itu Tritunggal. Saya sekarang minta kepada Anda, di mana ayat Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Jawab. Wah, kalah lagi lah. Heran gue, kalah mulu. Timer. Teman-teman kalah mulu ini kita. Ya, ini nunggu dulu lah ya. Apa lagi? Gas lah. Ya. Oh, nggak bisa dibuat. Ya, gas. Apa yang ditunggu-tunggu langsung? Oke. Sabar. Iya, ini nunggu muncul dulu. Ya, diamkan mic-mu ya. Oke Nandar, terima kasih. Lagi-lagi kau berbohong kepada 1.300 orang di roomku dan 713 di YouTube-ku. Kenapa aku katakan kau pembohong? Yang kau jelaskan pengertian tauhid, bukan kata tauhid. Di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid, akui saja. Orang lain bisa kau bohongi, saya tidak, Nandar. Kalau begitu saya juga bisa bilang,
Tritunggal memang tidak ada artinya. Kan begitu, kenapa kau tidak terima saya mengartikan Tritunggal? Sementara kau harus diterima mengartikan Tauhid. Buka Al-Quranmu, tunjukkan Tauhid surah berapa, kita baca. Sedangkan kau tadi membacanya apa? Wahad, Wahid. Gimana sih? Huruf depannya aja W dengan T sudah beda. Arti kau bilang, ya kami juga ngerti. Nah, di mana Tritunggal itu ada? Kenapa kau tuduh Tritunggal hanya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7? Inilah kekeliruanmu, Nandar. Tritunggal itu bermula dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan diwejawantakan di Kejadian 1 ayat 26. Di situ ada kalimat baiklah kita. Kita di sana itu jamak, Nandar, bukan tunggal. Kau perhatikan kita di sana itu jamak. Pahami dulu, siapa kita yang dimaksud? Kejadian 1 ayat 1, Allah. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah. Kejadian 1 ayat 3, firman Allah. Ciptaannya bukan bagian dari kita, Nandar. Karena tidak mungkin Tuhan mengajak batu berbicara menjadi kita. Paham ya, Nandar ya? Kemudian, Roh Kudus kau bilang Gabriel. Gabriel artinya 3 malaikat. Saya ingat sekali dulu kau bilang Roh Kudus Muhammad. Ingat dulu, Nandar, kau bilang Roh Kudus itu adalah Muhammad. Kenapa sekarang kau rubah jadi Gabriel? Apakah Muhammad Gabriel? Jibril, dari mana jalannya, Nandar? Jibril itu adalah roh kami. Siapa kami ini? Kemudian dia menjadi seorang manusia di hadapan Maryam. Apa maksudnya menjadi seorang manusia? DNA-nya DNA siapa? Manusia yang sempurna. Artinya dia bisa bersetubuh. Saya curiga, jangan-jangan dia bersetubuh. Kan begitu. Oke. Sekarang kau bilang banyak orang mu'alaf. Justru banyak orang murtad karena debat-debat ini, Nandar. Kalian aja nggak siap. Dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi. Izinkan kami berbebas-bebas kalian. Percaya dalam 2 tahun Indonesia berubah. 10 tahun lah berubah. Asal diberi kebebasan yang sama. Ini ndak, dikit-dikit lapor polisi. Dikit-dikit lapor polisi. Nah, sekarang, Nandar. Tidak, kau bilang tadi Muhammad mengatakan. Membilangkan di dalam hadis. Bahwa siapa yang mengikut aku masuk surga. Yang mengikut Allah SWT masuk surga enggak? Gimana sih kau? Tidak ada di situ perkataan Allah SWT. Kok hanya Muhammad, pengikut Muhammad? Kenapa tidak ada pengikut Allah SWT? Berarti Muhammad itu apa? Kan lawak kok, Nandar ya. Sekarang lagi, Nandar, siapa orang Islam yang sudah ke surga? Enggak ada. Jadi benar surah 19 ayat 71. Semua orang yang mengicap 2 kalimat syahadat atau pengikut Allah SWT akan masuk dulu ke dalam neraka. Setelah itu berlaku hadis 6080. Apa kata hadis 6080? Muhammad nanti dibangkitkan, Isa mengatakan Muhammad punya dosa masa lalu dan masa yang datang. Bagaimana orang yang berdosa bisa memasukkan orang ke neraka? Sedangkan orang suci aja belum tentu bisa memasukkan orang ke surga. Ini orang berdosa. Pahami dulu itu. Adam itu berdosa. Tobatnya diterima, diusir dari surga. Lantas dengan apa kalian mau masuk ke surga? Allah kalian saja tidak ada mengatakan sudah saya masukkan si A ke surga. Dengan apa? Faktanya surah 7, surah 2 ayat 30 sampai 38 menjelaskan Adam bertobat diusir dari surga. Apalagi lah kau, Nandar, yang tidak tercatat namamu di dalam Al-Quran. Kau akan ditendang dari surga. Dengan apa kau mau ke surga? Tidak ada jalan kalian. Saya sudah baca Alkitab, Al-Quran itu. Bertobat. Disepak. Zakat. Disepak juga, tidak ada guna. Buktikan siapa orang yang sudah masukkan Tuhanmu ke surga. Kau terima atau tidak? 2 Korintus 12 ayat 2. Itu sudah ada tertulis kitab suci kami. Mau kau bilang itu ucapan hantu, ucapan apa? Penting tertulis kitab kami. Kitab kalian mana berani Tuhanmu menuliskan? Ada nggak? Silakan. Waktu habis. Habis. Alhamdulillah, teman-teman, terima kasih. Menang nih, baru kali ini menang nih. Ayo sebentar ya, timer dulu ya. Sabar lah ya, belum muncul lah ya.
Sabar, belum muncul ya, belum muncul, sabar ya, belum muncul. Oke, tuh Lai juga bisa tuh, Lai Rudi. Ya sekarang bisa, tadi nggak bisa. Silakan. Iya, ya, baik. Bismillah, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaraku terdengar ya, baik. Terdengar. Teman-teman, inilah salah satu bukti bahwa orang Kristen tidak sanggup menjabarkan tentang konsep ketuhanan. Beberapa pertanyaan tidak pernah disentuh, malah memframing masalah lapor lah, masalah itu. Anda lihat di YouTube, ya, pernah masuk TV, saya yang dilaporkan oleh orang Kristen. Masalah penghujatan katanya, masalah Yesus kawin, Yesus nikah. Jangan memframing lah, ya. Yesus itu tidak bakal masuk surga. Rudi, perhatikan saya. Yesus tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Dalilnya jelas ya di dalam Rawahu Muslim. Ini saya bacakan ya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hujjin man anta fa'akul Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku mendatangi pintu surga dan meminta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintahkan membukakannya untukmu. Dan aku tidak boleh membukakannya untuk orang lain sebelummu. Rawahu Muslim. Jadi Yesus itu nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Yesus itu tidak tercipta kalau Nabi Muhammad tidak tercipta. Yesus itu ciptaan Allah. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Bahkan kitab sucimu saja itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Wahyu 3:14, ho amen, ho martus, ho pistos, kai alitinos. Yesus Nabi Muhammad dan Yesus saja mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Pertama kali diciptakan, tidak pernah Yesus tercipta kalau Nabi Muhammad tidak tercipta. Anda lihat nih ya, kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Tolong jangan lari kemana-mana. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, akulah Tuhan Allahmu. Ini terjemahan Gabrul ini ya. Yang benar adalah akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dalam bahasa Ibraninya, ya belajarlah ya. Saya ajari Anda gratis ya kalau mau ya. Anochi Adonai Elohecha Asher Hosheticha Me'aretz Misrayim Mibait Abadim. Tek. Jadi kalau kita lihat konsep ketuhanan Islam dengan konsep ketuhanan Torah dengan konsep ketuhanan Yesus itu sama. Saya tadi bertanya, tidak ada satupun Anda menyentuh pertanyaan saya. Tunjukkan dalil Tritunggal di dalam Bible, ayatnya mana? Masalah tauhid sudah saya jelaskan, itu bahasa Arab. Makanya belajar dulu sebelum berucap. Berilmu dulu sebelum beramal. Anda bertanya sesuatu tapi Anda tidak tahu pertanyaan Anda itu apa. Anda lihat di dalam Keluaran 20 ayat kedua, akulah. Kan aku tanya. Kemudian tadi Anda memframing saya bahwa Roh Kudus itu tadi apa ya? Roh Kudus itu ada 3 atau apa tadi itu ya? Lairudi, Gabriel itu terdiri dari 2 huruf, Gebrael, artinya pelindung Allah. Saya katakan, ada 3 malaikat agung. Makanya kalau orang ngomong dengarkan, ada 3 malaikat agung di dalam keyahudian, yaitu malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Gabriel. Saya tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Anda jangan memframing. Kalau Anda berani, ayo debat dengan saya, siapa roh kebenaran? Roh kebenaran adalah Nabi Muhammad. Di dalam bahasa Ibraninya, Ruaha Emet. Fonetik spellingnya Ehmed Ahmad Muhammad SAW. Jangan memframing. Saya bahas apa, saya tanya apa, dibahas apa. Sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana Musa menyembah Roh Kudus?
Di dalam Torah tertulis di ayat berapa, pasal berapa, tertulis Ruach Kodes. Jawab. 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 Terima kasih, Sue. Berkah selalu. Kenapa diam aja? Waktunya. Oke, Baik, waktu Sabar. Waktulah. Aku orang sportif, bukan kayak kau slow lah. Ya, baik. Udah dua kali kau menangnya, lah kami lagi. Slow lah Nandar. Ya. Oke. Ku jawab ya. Iya, aku dari tadi slow kok. Matikan mic-mu, matikanmu. Lagi-lagi kau berbohong, nggak tahu malu. Ku tanya mana ayat tauhid itu, nggak sampai hari ini tidak kau bukakan. Kalau benar-benar ada di Quranmu kata tauhid, tunjukkan ayatnya, nggak ada sampai detik ini. Sudah berapa putaran kita, kau penipu, pembohong, pembual. Ya. Kalau orang lain bisa kau bohong-bohongnya, aku jangan Nandar. Ya. Kau mengatakan kau dilaporkan karena mengatakan, tidak ada bohong kau, itu karena kau mengomentari si Angel Elga dengan siapa itu, bukan gara-gara agama ya, Nandar, jangan kau karang-karang. Sekarang kau buka dulu surat 3 ayat 45. Di situ dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dalam hadis dikatakan yang terkemuka itu adalah Muhammad, terkemuka di dunia dan akhirat? Boleh saya katakan hadis itu antitesisnya dari Quran, Nandar. Karena banyak yang berseberangan. Kenapa kau tidak tahu itu, Nandar? Kemudian kau bilang tadi apa? Kun fayakun. Mana ada Nandar? Kau lihat penciptaan Isa, gak ada kun fayakun. Yang ada adalah, Nandar, Allah itu mengutus roh kami itu menjadi manusia sempurna itu meniupkan roh kami lagi. Entah mana ini kami ini, bingung kami melihatnya. Mana ada dibuat situ? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada, Nandar. Makanya sampai detik ini saya berdebat sama orang muslim. Tolong tunjukkan satu ayat kun fayakun. Penerapannya di dalam penciptaan. Tidak ada sampai detik ini, Nandar. Yang banyak kali cerita kau, Nandar, ya. Kemudian, Nandar. Muhammad pertama sekali dicipta. Dari mana itu dasarnya, Nandar? Apa Allah SWT berbohong? Makanya aku bilang hadis itu antitesis daripada Al-Quran. Al-Quran, matikan mic-mu. Al-Quran, matikanlah mic-mu. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia yang pertama dicipta namanya Adam. Bukan Muhammad. Terus mau kau ambil hadis doif itu. Yang mengatakan ketika Adam diciptakan dia terkejut. Dia melihat bahwa di bawah ars ada tuh lafaz Muhammad. Bagaimana Adam baru dicipta bisa membaca? Pakai ini munalar-munadar. Masa bisa hadis mengalahkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran tidak kutemukan manusia pertama cipta Muhammad. Tidak ada. Pembual kau, bohong, busuk. Kemudian ini lagi. Konsep ketuhanan Islam sama dengan konsep ketuhanan Yahudi. Ngarang kau, Nandar. Gak sama. Konsep ketuhanan Islam dia adalah pemilik kota Mekah. Surah 21 ayat 91, surah 106 ayat 3. Sudah kusebutkan dari tadi. Dia tidak pemilik kota Yerusalem. Cari ayatnya kalau ada. Gak ada, Nandar. Tuhanmu ada dua. Kalau kau mau menganggap orang Yahudi itu adalah penyembah Allah SWT, maka harus kau cari ada bahwa dia pemilik kota Yerusalem, Baitul Maqdis. Gak ada, Nandar. Tuhan kau dua. Satu pemilik Yerusalem, satu pemilik Mekah. Dan kau tidak menjelaskan apa hubungan zat Allah dan satu lagi firman. Sampai hari ini belum kau jelaskan panjang lebar kau. Apakah zat itu adalah Allah? Ya, Allah itu namanya. Apakah firman itu adalah zat? Apakah firman itu adalah Allah? Atau makhluk firman itu? Itu kau jelaskan. Itu tiga pribadi. Yang pertama zat itu wujudnya. Nama itu adalah nama. Nama itu bukanlah wujud. Pahami dulu. Firman itu juga bukan zat, bukan wujud, bukan nama. Firman bukan nama, Nandar. Kalian aja hanya malu mengakui Tritunggal itu, Nandar. Yang apa ini? Kemudian kau mengatakan
Dulu kau ingat kali kau bilang Roha Kodes. Aduh, Nandar. Oh, itu merujuk kepada Muhammad. Setelah dibuka Quran, ternyata Jibril. Jibril itu bukan Muhammad. Rohul Kudus itu Jibril. Gak bisa kau ganti menjadi Muhammad, Nandar. Banyak kali tipu-tipu kau di dunia maya. Aku aja yang bisa membongkar bohong kau, Nandar. Ya. Terus, Nandar. Di dalam Bible itu pernah ada dua Tuhan. Yang pertama Musa. Yang kedua Tuhan itu sendiri. Kau tahu ayatnya itu. Keluaran 7. Itulah bukti Tuhan itu bisa berapa saja. Jangan hanya 3, 100 pun bisa. Kalau dia mau. Terima kasih. Habis waktu. Ya. Wow, terima kasih Nandar. Kalah telak kau nih, Nandar. Tunggu timer dulu ya. Sudah dapat angsa aku tadi. Waduh, iya Rek, kalah telak aku. Wih. Datang lagi paus, Nandar. Wah, si Nandar dapat paus nih kayaknya. Paus, oke, Kak Mas. Siapa? Terima. Oke. Oke ya. Di dalam Al-Quran itu, Allah itu bukan hanya pemilik Ka'bah, Lairudi. Di dalam Al-Quran itu, kalau kita buka surat An-Naba ayat ke-37, sebentar ya. Quran surat An-Naba ayat ke-37. Rabbis samawati wal ardh. Allah itu pemilik apa? Pemilik langit dan bumi. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fatihah saja sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi bukan hanya Mekah, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta, bahkan pemilik kehidupan dan kematian, di mana ayatnya Quran surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dari tadi sampai sekarang Anda tidak mampu menjelaskan saya data Tritunggal di mana, konsep ketuhananmu seperti apa. Sebetulnya sangat mudah untuk menjawabnya. Tapi jawab dengan kejujuran. Ketika Yesus mau terangkat ke langit, apa kata Yesus? Yohanes 20 ayat ke-17. Aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan. Yohanes 17 ayat ketiga, ayat yang familiar. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jadi sebetulnya kalau hati nurani Anda jujur, maka Anda akan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah hanya sebagai manusia biasa. Kemudian ayat Al-Quran, wajihan fid dunya wal akhirah. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Ada yang lebih terkemuka lagi. Di dalam memahami Al-Quran ada dua metode. Yang pertama apa? Metode bil ma'thur. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, metode bil riwayah. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Apakah perkataan Rasulullah SAW ini dapat dijadikan rujukan? Allah sendiri yang melegitimasi. Di mana? Quran surat An-Najm ayat 4-5. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran, kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku Rasulullah. Mengikuti Rasulullah dengan apa? Ada hadis. Hadis itu 3. Hadis kauliyah, hadis perkataan. Hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Hadis takririyah, hadis ketetapan. Di mana juga ayatnya banyak sekali. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70-71 Anda baca. Wa may yuti'illaha, barang siapa taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW,
maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang besar di dalam Islam kecuali dakhulal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya apa yang kita bahas, saya bingung. Anda itu ngalor ngidul. Anda juga harus, makanya gini lah ya Rudi ya. Ketika kita mau memahami suatu agama, maka pelajari original teksnya. Di dalam kitab Kejadian ayat ke-1 atau di dalam Sheper Beresut Ferek Alep Mispar Alep Beresit bara Elohim. Pada mulanya Beresit bara Elohim et hashamayim fet haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di situ pakai apa? Elohim. Elohim itu apa? Plural of majestic. Sekarang saya tanya lagi pada Anda, tolong dijawab. Di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah kalau memang Roh Kudus adalah Tuhan? Jawab, jangan ngalor ngidul. Ya, Anda ini katanya sudah tua. Ditanya apa, jawab apa. Di mana kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, dia adalah Tuhan di dalam Torah. Di mana tertulis Ruach HaKodesh di dalam Torah? Jawab. Jawab. Jangan gelisah. Nggak ada, Le, suaramu, Le. Dibuka mute-nya. Dibuka. Waktu buka. Sudah buka. Waktu-waktu. Iya, sabar. Iya, aku sabar. Disiplin orangnya, Nandar. Iya, sabar. Nandar. Iya. Iya. Oke. Sudah ya. Nandar, sampai detik ini pun kau tidak bisa menundukkan ayat tauhid di dalam Al-Quran. Apa susahnya? Tunjukkan saja surah sekian, ini loh, bacakan bahasa Arab, tauhid, entah apalah itu. Lihat wajah kau aja, dia wajah gelisah. Memang nggak ada, Nandar, harus kau akui. Kalau kami masih ada. Kalimat Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita itu jamak, titik. Maka rahasianya di mana? Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tidak mungkin Tuhan mengatakan kita kepada batu, kepada tanah. Nggak mungkin itu, Nandar. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 masih ciptaan dan 3 tadi itu. Pahami dulu itu, Nandar. Kemudian kau mengatakan bahwa Tuhanmu pemilik langit dan bumi. Itu kata Tuhanmu kan? Tapi bumi yang mana? Timur dan barat. Jangan kau karang-karangi. Saya sudah botak kepala saya di depan mencari di Al-Quran. Mana utara selatan? Allah SWT tidak tahu utara selatan. Yang tahu timur dan barat. Bible ada utara selatan, timur dan barat. Ya timur dan barat milik Allahmu. Itulah langit dan bumi Allahmu. Yakni apa? Ke arah barat, ke arah timur itu ke arah Arab Saudi. Ke arah barat itu ke arah Yerusalem. Selesai, Nandar. Itulah timur dan barat. Oh, udah kena marah dia sama kawan-kawannya. Langsung ditelepon. Kemudian ya. Bentar ya. Aku mau nyalakan sesuatu dulu. Aku masih dengar ini pakai ini ya. Lanjut. Siap, silakan. Kemudian kau bilang apa? Pemilik kehidupan, kau bilang, Nandar. Aduh, Nandar. Dia adalah pemilik kehidupan yang bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Oke, dibuktikannya. Aku yang jempol. Dia juga mengaku pemilik sorga. Siapa yang sudah dimasukkan ke sorga? Kan belum ada, Nandar. Lantas apa yang mau aku percaya, Nandar? Kalau pemilik kehidupan, oke, aku percaya. Sampai terbuang pena aku. Sorry dulu ya. Kalau pemilik kehidupan dan kematian, aku percaya. Ada buktinya. Kenapa aku percaya? Karena ada buktinya. Tapi pemilik sorga, bagaimana aku percaya? Nggak ada yang masuk satupun ke sorga. Tinggal berfirman aja dia. Saya khawatir. Sampai hari ini setiap saya tanya pendebat muslim. Kenapa sampai hari ini belum ada orang yang ke sorga yang dimasukkan Allahmu? Mereka bilang, itu nanti dimasukkan pada hari akhir. Pada hari kebangkitan. Berarti Allahmu apa? Tunduk kepada iblis. Karena iblis yang meminta kan. Di surah 7 baca ayat 14, 15, 16. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Berarti Allahmu tidak berani melawan kehendak iblis. Kalau Tuhan kami nggak menunggu kebangkitan, Henok dimasukkannya ke sorga. Elia dimasukkannya ke sorga. Baru orang Kristen sudah ada di sorga. Masa Tuhan tunduk kepada perintah iblis? Kan lucu, Nandar. Lanjut lagi, Nandar ya. Yohanes 20 ayat 17 kau bilang. Kau baca Yohanes 20 ayat 28. Apa dibuat situ? Itu yang dulu pernah kau tantangkan dan kau minta dibaptis. Habis itu kau kabur.
nggak mau dibaptis. Mana di dalam 4 Injil sinoptik yang dikatakan Yesus adalah Theos? Kutunjukkan. Yohanes 20 ayat 28. Pernah nggak Yesus membantah ucapan Thomas? Nggak pernah, Nandar. Kau adalah Kurios dan Theosku. Dibantah Yesus sudah. Aku bukan Kurios loh, bukan Theos. Nggak ada, Nandar. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Titik. Nggak dibantahnya. Itu biar kau. Ada nggak di dalam Bible Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ditolaknya. Nggak ada, Nandar. Jadi jangan kau karang-karang ya, Nandar. Baru hadis. Bagaimana kau bisa percaya hadis, Nandar? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman, akulah yang menjaga hadis. Aku yang melindungi hadis. Dan aku pula yang memerintahkan penulisan hadis. Gak ada, Nandar. Bagaimana kau bisa percaya kepada Al-Quran? Karena Allah mengatakan apa? Di surah 15 ayat 9. Bahwa dia memelihara Al-Quran itu. Tidak diubah-ubah, betul. Hud 1. Sekarang hadis. Ada nggak jaminan dari Allah bahwa hadis itu adalah benar? Nggak ada, Nandar. Itu karangan manusia. Tulisan tangan manusia. Gimana sih kau? Dan ditulisnya jauh setelah Muhammad wafat. Kecuali hadis itu berbarengan dengan Al-Quran turunnya. Ini enggak ada kau, ya, Nandar. Kemudian kau bilang Roh Kudus. Kan sudah kau bilang kalau Kejadian 3. Musa bertemu sama api. Sama api itu dikatakan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 2 Roh Allah. Roh Allah itulah Roh Kudus. Terima kasih. Silakan. Mak datang ikan paus. Baik. Wow. Terima kasih. Nandar. Terima kasih atas kebaikan diskusi. 12.000, Nandar. Baru kali ini aku dapat 12.000. Wih, keren. Masya Allah ya. Jadi aku membawa berkat buat Rudi ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Semua penggemarku juga terima kasih atas kebaikan kalian ya. Ya. Oke, Lair ya. Masalah tauhid sudah saya jelaskan tadi di dalam Quran surat 114, Quran 113, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu definisi daripada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kamu tanya kepada pakar bahasa Arab yang orang Kristen sekalipun mengakui bahwa tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sekarang saya tanya dalil Tritunggal mana? Anda tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya. Kemudian Anda mengutip kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26, yang mana kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26 itu adalah kitab orang Yahudi. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Orang yang pakar Ibrani, teman-teman lihat ya, ini website dari Ibu Rita Wahyu, ya, Sarapan Pagi Biblika, bagaimana Kejadian 1 ayat 26 dipahami oleh orang yang memiliki kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani. Yahudi Rabbinik. Kejadian 1:26, Allah mengarah kepada Trinitas, tanda tanya. Ini bagaimana menurut pendapat orang Yahudi? Ya, Allah sedang berbicara kepada para malaikatnya yang ada di sekelilingnya. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Ini pun juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika Allah wa idqulna lil malaikatis judu li adama, ya, ketika Allah menciptakan langit dan mau menciptakan Adam, itu kan bersidang ilahi dulu dengan para malaikat. Ini pun diakui oleh orang Yahudi, bahkan orang Kristen yang pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu itu mengakui. Kalau Anda tidak mengakui, wajar. Anda tidak mengerti bahasa Ibrani. Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Saya tunjukkan. Yohanes 20 ayat ke-28. Saya berani berdebat dengan orang Kristen yang paling hebat sedunia pun. Saya tunjukkan ya. Yohanes 20 ayat ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini mengacu kepada siapa, teman-teman ya? Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunaninya, kai ave krite ho Thomas, kai eifen hauto ho kurios. Kalau kurios itu tidak berbicara langsung lah, Rudi. Jadi di situ Thomas bukan kepada Yesus objeknya. Karena kalau berbicara kepada Yesus langsung itu bukan menggunakan kurios, tetapi kurie. Itu adalah kaidah di dalam bahasa Yunani. Ini yang jarang diketahui oleh orang Kristen. Di mana Nandar dasarnya? Kita lihat. Ya, saya tunjukkan Anda.
buku ya. Ini orang Kristen nih. Kita lihat nih ya, di dalam bahasa Yunani Koine. Saya belajar bahasa Yunani. Anda nggak malu dengan saya? Kita lihat teman-teman ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada kaidah yang namanya adalah pokatif. Kasus pokatif ialah kasus seru ya. Kasus pokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, di sini contohnya adalah kurie. Kalau yang dimaksud Thomas adalah Yesus, itu bukan kurie, bukan kurios, tapi kurie. Nyatanya di dalam Alkitabmu sampai garuk-garuk kepala kau, kita lihat di sini. Di sini menggunakan kurios, artinya bukan berbicara kepada Yesus secara langsung. Itu di dalam kaidah bahasa Ibrani, di dalam kaidah bahasa Arab, itu kekagetan Thomas. Jadi saat itu Thomas kan percaya dengan Mazmur 91 ayat 9 dan sampai 10 bahwa Yesus akan dijaga oleh Allah. Ketika Thomas percaya kepada Mazmur 91 ayat ke 9 sampai 10, kata Yesus, "Aku tidak disalib, Thomas." Ya, wah Yesus, coba kalau memang kamu tidak disalib, lihat, kata Yesus, coba tusukkan tanganmu ke perutku. Tak, loh. Kok nggak bolong, Yesus? Coba kau tutupkan tanganmu ke tanganku, jarimu ke tanganku. Tek, loh kok nggak bolong? Makanya Thomas bersyukur, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Itu maksud ayat itu. Itu kaidah dalam bahasa Yunaninya. Saya tantang pendeta yang paling hebat sekalipun di muka bumi. Mari kita kaji Yohanes 20 ayat ke-28. Itu kasusnya pokatif atau nominatif. Itu kasusnya di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 itu bukan kasus pokatif, dan akan tetapi kasus nominatif. Mungkin Anda bingung karena selama ini Anda dibohongi dengan terjemahan LAI. Dor. Pertanyaan saya jawab. Dari tadi pertanyaan saya nggak ada yang dijawab. Oke, Le. Baik, Le. Karena waktunya sudah 21.51, penutupan lah ya. Jadi 5 menit closing, 5 menit lagi kita ini. Oke? Lairudi closing, habis itu aku yang closing. Kan waktunya sudah 21.51 nih. Pas ya. Tadi kan aku pertama pembuka, kau kan aku pertama pembuka, kau sekarang. Enggak apa. Lagi jangan bilang-bilang takut dan kita sepakati. Iya. Kan aturan main kita dari dulu begitu. Silakan. Baik. Oke ya, aku mulai. Oke ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Rudi Yohanes tidak sanggup menjabarkan apa konsep ketuhanan di dalam Kristen karena Roh Kudus bukan Tuhan di dalam Torah dan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tadi Rudi Yohanes menggunakan Yohanes 20 ayat ke-28 ternyata menampol diri Anda sendiri. Menurut kaidah bahasa Yunaninya itu bukan kasus pokatif, namun kasus nominatif. Ketika Thomas kaget, ya Allah ya Tuhanku, sama seperti saya. Waktu kecil, saya kalau habis sekolah itu main sepedaan, maka orang tua saya mengatakan, ya Allah Nandar, wahai Allah Nandar. Saya bukan Tuhan, tapi maksud ya Allah Nandar di sini adalah berbicara kita memuji Allah gitu. Ya Allah Nandar, kenapa kamu pulang sekolah kok langsung sepedaan? Waktu Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, Thomas sangat yakin dengan Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 bahwa Yesus itu akan dijaga. Makanya Thomas sangat yakin kepada ayat itu, lalu Thomas mencucukkan tangannya, jari jemarinya kepada perut Yesus. Cak. Kok enggak bolong? Oh, lo kedala. Coba tusukkan jari jemarimu Thomas kepada iniku, tanganku. Tak. Loh kok nggak bolong? Ya bener lah, aku nggak bolong. Yang bolong itu Yudas di dalam Kisah Para Rasul 1:18, Matius 27 ayat ke-5 bertolak belakang. Jadi yang perutnya bolong, yang tangannya bolong itu adalah Yudas Iskariot. Dari konsep ini saja Anda tidak mampu membuktikan kebenaran Lairudi. Anda bertobat Lairudi. Dari tadi Anda tidak sedikit pun sepatah kata untuk menjawab pertanyaan saya. Sedangkan pertanyaan Anda semua sudah saya jawab.
Cuma Anda mengulangi lagi sesuatu yang sudah saya jelaskan. Tadi masalah tauhid, Anda searching sendiri cari. Anda masalah Tritunggal nggak dijelaskan. Di mana Tritunggal tertulis di dalam gospel? Nggak ada. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ternyata ayat palsu. Bagaimana keimanan Anda benar kalau pendukung dogma Anda adalah ayat kepalsuan? Ya, Rudi ya, bertobat ya. Bagaimana Anda menyembah Roh Kudus? Saya tunjukkan kepada Anda ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Saya tunjukkan ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Jadi Roh kebenaran itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Anda lihat nih, ya sabar, masih ada waktu nih. Menghujat Roh Kudus. Sabar. Nah, Anda baca lah Rudi, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Anda lihat di sini. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Coba baca Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Nah, Tuhan tertinggi dalam kekristenan tidak pernah disembah oleh Musa. Dari tadi saya minta di mana ayatnya, satu kata saja tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Anda tidak bisa. Karena kenapa? Roh Kudus itu malaikat Gabriel, bukan Tuhan. Justru kalau Anda menyembah Roh Kudus, Anda sudah melakukan sebuah penghujatan yang besar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Ya, sebentar. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Saya bukakan nih. GS 2 ayat ke 79. 97, sorry. Itu Roh Kudus itu Jibril. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Lahir Rudi, perhatikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busra lil muslimin. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Sama yang menurunkan Injil kepada hati Yesus itu adalah Roh Kudus, yaitu Jibril. Quran surat Al-An'am ayat 102 bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril atau Roh Kudus. Jadi Anda sudah menyembah Roh Kudus adalah suatu kesalahan yang sangat besar, penghujatan yang besar. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bertobat. Nonse, berkah selalu. Ayo babak akhir, putaran terakhir Nanar, buka. Ya silakan, sabar. Oke. Ya. Ya, silakan. Nandar, lagi-lagi kau hanya retorika. Ayat yang kau baca tadi tidak dibilang tauhid tapi ahad. Kemudian kau bilang definisi, ya sama dengan kami. Tidak tertulis Tritunggal tapi definisi. Kenapa kau bisa definisi, kami nggak bisa? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan tauhid. Tidak ada. Pembohong kau pembual. Ya. Kemudian, dalil Tritunggal itu Kejadian 1 ayat 26. Terus kau ambil Rita Wahyu. Berarti Rita Wahyu itu Tuhan bagi kau. Dia itu hanya manusia sama dengan Buya Syakur. Ketika dia mengatakan sesuatu kalian nggak setuju, kalian berseberangan. Kan nggak bisa kami jadikan dalil. Nandar. Paham nggak kau? Nah, kemudian kau bilang itu sidang ilahi. Terus kau bilang malaikat ada di situ. Memang malaikat ilahi? Pakai ini. Dan di situ belum ada tertulis malaikat. Bedakan dengan Kejadian 3 ayat 22. Kenapa di situ dikatakan ada malaikat? Karena ditunjukkan Tuhan ada kerub. Pakai ini Nandar. Yang mana Kejadian 1 ayat 26 itu menunjukkan malaikat? Potong leherku ini kalau bisa. Gak ada Nandar. Yang banyak kali kayak kau Nandar ya. Kemudian kau bilang Theos. Aku bacakan ya yang kau bilang tadi itu ya kawan Nandar ya.
Thomas. Nah, ini dibilang. Kai, Epo, Autos. Baru bilang, Kurios, tenang kau. Tenanglah, diam aja. Mau salah, mau benar, kau diam. Baru yang terakhir, Theos. Theosnya kau hilangkan. Oh, itu terkejut. Ya Allah, ya Tuhanku. Bukan begitu. Karena si Thomas itu sedang menguji tangannya. Baru dia percaya. Itu kan tafsir kau, bukan tafsir kami, Nandar. Jangan kau paksakan tafsirmu kepada kami. Oke, lanjut. Kemudian kau katakan bahwa Tuhan tertinggi itu adalah Roh Kudus. Kau keliru, Nandar. Ayat itu betul mengatakan siapa menghujat anak akan bisa diampuni. Tapi Roh Kudus tidak bisa. Kenapa? Anak itu kan mengatakan Yesus di bumi, Nandar. Sekarang Yesus sudah di surga dalam roh. Maka dia meminta kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Makanya kami tidak bisa menghujat Yesus yang ada di surga itu, Nandar. Pahami dulu. Ya. Wow. Kemudian, Nandar, kau lihat itu. Kau bilang tadi apa? Malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Masa Roh Kudus Jibril menjadi Tuhan tertinggi, Nandar? Kebalik-balik kau. Terus kau bilang tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Musa itu, Nandar, menjelaskan ada Roh Allah. Daud baru mulai bicara Roh Kudus. Di dalam Wahyu dikatakan ada 7 roh Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Banyak, Nandar. Itulah roh-roh dari Allah. Dinamakanlah itu Roh Kudus. Pahami dulu. Ya, kemudian kau tidak pernah bisa menjelaskan apa hubungan Allah, zat dan firman. Sampai hari ini tidak bisa kau jelaskan sampai selesai kita. Takut kau membahas itu. Karena kau bilang Allah itu adalah nama, berarti kalian musyrik. Menyembah nama. Yang kau sembah itu zat Allah, bukan namanya. Musyrik kau, musyrik. Pahami dulu. Kalau kau pisah-pisah begitu, Nandar. Makanya satu kesatuan dia. Artinya kau menyembah seluruhnya. Ketika kau bicara Allah, bukan bicara nama saja. Tapi bicara zatnya dan bicara firmannya. Itulah Tritunggal, Nandar. Pahami dulu. Kemudian kau mengatakan hadis itu tidak berani kau bahaskan. Mana ada kata Allah, aku yang memelihara hadis. Aku yang melindungi hadis. Gak ada, Nandar. Kok bisa-bisanya kau percaya sama hadis? Tak ada jaminan dari Allah. Kecuali ada jaminan dari Allah. Janganlah, tutuplah suaramu, Nandar. Tahan, aku juga menahan ucapanmu. Kau juga harus tahan ucapanku. Itu seorang yang berjiwa besar. Oke, aku tutup ya. Selepas ini jangan lapor ke polisi ya. Kami hanya berdiskusi dan berdebat. Saya hanya mengimbangi apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan itu yang saya balikkan. Apa yang dia katakan itu yang saya balikkan. Tapi si Nandar gelisah buka mic terus. Sementara saya matikan tuh saya tidak pernah bicara. Ya Nandar ya, kau masih harus belajar banyak dari gurumu ini, Nandar. Aku mendidik kau dulu, Nandar. Tapi malam ini aku berterima kasih kepadamu, Nandar, karena kau mau diskusi sama aku. Ya, kau udah dapat kaca. Ya, Masya Allah ya. Tadi aku lupa menjawab. Jadi boleh nggak aku jawab? Nggak usah dijawab lagi. Nggak usah. Nggak usah, udah selesai. Nanti kita lanjutkan. Besok kita diskusi lagi. Baik. Nggak usah, besok lagi, Nandar. Iya, sabar dulu. Kita santai aja dulu. Sebentar ya, Lairudi ya. Jadi inilah ya teman-teman diskusi. Jadi tadi itu istri aku manggil. Jadi aku nggak fokus ke pertanyaan. Jadi masalah yang apa namanya itu yang hadis itu ada dasarnya. Kemudian tadi apa lagi? Hadis dijaga ya. Ada di dalam nas itu dijelaskan begini. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dilegitimasi oleh Allah, Lairudi. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 71. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu lah. Maaf ya, terus tokoh apa kata Muhammad? Jangan tuliskan apa yang keluar dari mulutku selain firman. Kenapa ada hadis?
Sabar. Kemudian masalah Isa itu ciptaan Allah, Lairudi ya. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Lairudi cari ya. Ini sebagai kita bukan sekarang bukan diskusi ya, kita sharing aja. Jadi di dalam Al-Quran, Lairudi cek ya nanti ya, kalau nggak percaya. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa disebut sebagai kalamullah, tidak ada, Lairudi. Coba cek aja di dalam Quran tidak ada ayat Yesus atau Isa alaihissalam disebut sebagai kalamullah. Karena yang namanya kalam itu berkata-kata terus. Yesus itu disebut kalimatullah. Kalimat itu satu kata. Arti satu kata itu apa, Lairudi? Yesus tercipta dari satu kata dari Allah. Kun, jadi, maka jadilah dia. Ternyata di dalam ayat Alkitab pun mendukung pernyataan Quran, Lairudi. Ternyata bumi dan langit itu tercipta juga dengan kata firman, kun, jadilah. Lairudi baca, atau saya tunjukkan ya, Lairudi ya, sambil kita... Gak usah, aku tahu itu. Nandar, sebentar. Gak usah, karena kejadian 3 kata berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nandar, sebentar. Kau bukakan ayat Al-Quran sampai besok pagi, sampai kiamat. Tentang penciptaan Isa, tidak ada di situ kun. Yang ada adalah surah 19 ayat 17. Kami mengutus roh kami dalam bentuk manusia yang sempurna. Baru masuk lagi dalam surah berapa itu ayat 91. Manusia yang sempurna ini apa? Meniupkan roh kami lagi. Gak ada kun. Buka sampai botak kepalaku, nggak ada kun. Buka. Mau kalau bahasa Arab, mau bahasa apa, silakan. Kalau ada, ya buktikan saja. Ayah, saya buktikan ya. Tunjukkan saja. Oke, saya tunjukkan. Ya, silakan. Kami tunggu. Nanti potong kuping ya. Taruh kali kau. Nih, aku tunjukkan. Lairudi ini selalu blunder di akhir. Saya tunjukkan ya. Awas keluarga. Oke. Buat silakan. Iya, sabar. Jangan gelisah, Lairudi. Saya tunjukkan ya. Enggak ah. Iya, sabar. Quran surat. Sabar ya. Banyak blunder Lairudi ini. Surat 335. Bukan. Blunder Lairudi ini. Ntar ya. Ya buatlah. Iya, sabar. Aku buka nih. Oke ya, kita buka nih ya. Lairudi janji mau potong potong kuping, potong leher. Ya buka ya, surah berapa? Ya. Baik, saya bacakan ini, Surahnya dulu buka biar aku baca juga di sini. Ini. Jangan surah berapa? Ya. Ali Imran. Surat Al-Imran ya. Ayat 50 berapa itu? 59. Oke ya. Saya bacakan. Iya itu. Jangan gelisah. Ya. Lairudi, dengarkan saya dulu, Lairudi. Ini sebagai inilah ya. Sebagai kepersahabatan kita lah ya. Bukan persahabatan sih, pertemanan lah. Lairudi, lihat ini. Jangan gelisah, Lairudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masalah Isa indallah, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah kamasali Adam, seperti Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dor, Lairudi, ayo kuping dipotong. Ayo Lairudi. Ya, ayo. Di sini ada Nandar, aku loh. Ya, loh. Aku sekarang ya. Loh. Aku sekarang. Kau diam. Kau diam dulu, Nandar. Kau diam dulu. Potong kupingku. Ya, sekarang kau buka penciptaan Isa. Ada nggak ucapan kun fayakun? Kalau itu memang ada. Itu. Ada nggak penciptaan? Itu bukan penciptaan Isa, tapi dia memberitakan seumpama penciptaan Adam sama seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Diam dulu lah kau. Oh baik, silakan. Baik. Aduh. Silakan. Aku tadi diam, senyum-senyum aja.
Nandar, kau buka surah 19, kau buka surah 27, 91. Bagaimana penciptaan Isa, bahwa diutus manusia yang, malaikat Jibril yang kau bilang itu menjadi manusia. Kemudian manusia itu meniupkan roh kami ini tidak tahu siapa. Mana ada kun payakun dibilang situ Nandar. Ngota kau bohong kau Nandar. Yang kau buka itu memang ayat yang mengatakan seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Dia berkata jadi maka jadilah. Adam pun mana ada dibuat jadi-jadilah. Dibuat dari tanah. Buka ayatnya mana dikatakan ya akun payakun Adam jadi. Al-Quran menjelaskan dia dibuka dua dari tanah dengan kedua tangannya, surat 7. Baca mulai dari 12 itu. Sesudah itu apa? Ditiupkan napas hidup. Mana ada kun payakun? Oke lah Nandar, kita tutup. Nanti panjang besok kita lanjutkan lagi judul baru.